Anda menyaksikan Nusantara Economic Updates. Kinerja industri fintech lending tengah menghadapi tekanan. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI mencatat porsi pembiayaan ke sektor produktif terus menurun di tengah ketidakpastian ekonomi global maupun domestik. Ya, pemirsa, lantas bagaimana kondisi industri fintech saat ini di tengah ketidakpastian ekonomi serta bagaimana AFTEK melihat potensi integrasi fintech dengan sektor real seperti UMKM dan pertanian untuk memperluas akses keuangan inklusif? Sudah hadir bersama kami Bapak Firly Ganinduto selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK. Selamat siang Pak Firly, apa kabar? Yang baik-baik, Alin. Iya, kabar baik tentunya Pak. Dalam beberapa tahun terakhir kita melihat industri fintech di Indonesia ini growth-nya cukup pesat. Tapi tak bisa kita pungkiri memang saat ini sedang terjadi ketidakpastian ekonomi global dan ini juga turut menekan daya beli dan juga domestik kita. Anda melihat seperti apa? Ya, oke. Baik. Terima kasih, Aileen. Memang kalau misalnya kita melihat kondisi yang tidak pasti ini, kita lihat dari World Economic Outlook itu juga memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global itu di 2025 itu diprediksikan hanya di sekitar 3,1%, naik 1% dibanding turun 1% dibanding daripada prediksi 2024 yang mana 2025 3,2, tahun 2000 prediksi di tahun 2024 itu 3,1%. Okay. Namun di Indonesia itu kita dapat World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di 5,1%. Gitu. Dan ini juga cukup menjanjikan karena mungkin potensi pasar yang besar juga didorong sama berbagai macam reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini gitu loh. Tentu kita melihat bahwa AFTEK ini juga sangat mendukung pertumbuhan ekonomi ini dan kita juga akan melihat bahwa reformasi kebijakan dan akselerasi digital ini menjadi faktor utama untuk berkontribusi terhadap tingginya pertumbuhan ekonomi growth di Indonesia gitu loh. Dan kita melihat bahwa sebenarnya ketidakpastian ini menjadi kesempatan, opportunity bagi industri itu untuk melihat untuk memperkuat fondasi daripada industri digital ini di Indonesia sehingga nanti ketika recovery itu terjadi industri itu semakin siap untuk menghadapi pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi di kemudian hari. Oke, tapi untuk saat ini apakah impact-nya ini mulai terlihat dari subsektor, mungkin dari berbagai subsektor, dari pembayaran digital, pinjaman mungkin, atau wealth management, ini adakah impact tersendiri di sektor-sektor tersebut? Kalau kami lihat dari sektor fintech itu sistem pembayaran adalah salah satu yang paling resilient dan justru tumbuh pesat di masa seperti ini gitu. Kalau misalnya kita melihat data dari Bank Indonesia itu semester 1 2025 kris atau sistem pembayaran Indonesia itu menjangkau 50 juta pengguna. Okay. Dan 39 juta merchant yang mana 93% itu adalah UMKM, di mana UMKM di Indonesia ini terregistrasi sebanyak 60 juta. Gitu. Sehingga dan kami melihat bahwa berdasarkan AFTEK Annual Member Survey yang kita lakukan terhadap para anggota kami itu ada 20,5% anggota kami itu yang melakukan pembayaran di bisnis modal pembayaran. Okay. Gitu. Terus kemudian pertumbuhan ini juga menunjukkan bahwa layanan pembayaran digital ini menjadi tulang punggung ekonomi di ekonomi digital di Indonesia. Gitu. Kita melihat begitu pesatnya pengguna baik itu daripada sistem kris itu ataupun merchant, penyebaran merchant itu juga cukup merata di seluruh Indonesia itu dengan tentunya dengan dan membantu inklusif keuangan di Indonesia gitu. Tapi meskipun begitu kami juga melihat lending itu menunjukkan daya tahan yang cukup di Indonesia meskipun banyak tantangannya ya seperti resiko kredit, likuiditas dan lain sebagainya gitu. Kemudian berikutnya yang saya harus sampaikan adalah wealth management gitu. Nah, wealth management juga tumbuh
tapi lebih rentan terhadap fluktuasi pasar dan ekonomi. Kami juga mendorong agar seluruh pelaku fintech pembayaran terus memperkuat tata kelola di internalnya mereka dan terus memperluas inklusi keuangan ke daerah-daerah tertinggal gitu, karena ini penting. Menurut berdasarkan survei anggota kami juga rata-rata pengguna fintech itu ada di Pulau Jawa. Oke, baik. Nah, dengan tadi berbagai risiko dan juga tadi impact-nya sudah disebutkan ya, Pak Firly, apa strategi pelaku fintech ini untuk bisa tetap bertahan di tengah tekanan dan juga ketidakpastian saat ini? Strategi itu karena kami itu di sektor industri yang terus melakukan inovasi ya. Jadi mungkin inovasi adalah salah satu strategi yang terus harus dilakukan. Innovation di sektor kami, kita melihat ada beberapa teknologi baru yang harus terus diadopsi dan diimplementasi di bisnis modelnya fintech ini. Teknologi seperti mungkin AI, kemudian ada AI, machine learning, terus kemudian ada penguatan infrastruktur juga, terus digitalisasi pembayaran dan lain sebagainya gitu, sehingga mungkin teknologi ini perlu dipertimbangkan untuk mendukung atau mensupport aktivitas usaha mereka sehingga mereka dapat melakukan kegiatan lebih optimal. Oke, baik. Itu mungkin dari strategi untuk existing ya pelaku fintech. Kalau dengan fintech yang baru ini akan bagaimana ini inovasi dan juga upaya dan langkahnya? Saya rasa kalau untuk yang baru ini kita harus melihat pemilihan bisnis model yang tepat gitu, karena memang fintech ini suatu ekosistem atau industri yang membutuhkan suatu ekosistem gitu, sehingga kerjasama antara existing player sama yang pemain-pemain baru ini perlu diperkuat gitu loh. Jadi sehingga sinergi yang utuh ini perlu ditingkatkan dan memiliki targeted atau segmen pasar tuh yang jelas gitu. Karena banyak juga para anggota kami itu tersebar di seluruh Indonesia ini memiliki segmen yang khusus dan mereka cukup berhasil di marketnya mereka. Oke, tadi Anda juga sempat menyebut soal penggunaan AI ini kan juga menjadi terobosan baru ya dari sisi teknologi. Namun yang perlu kita perhatikan juga memang selain berdampak pada hal inovasi, sebetulnya bagaimana ya caranya memaksimalkan penggunaan AI ini agar juga menghindari risiko-risiko seperti fraud digital, kemudian juga data privacy dalam penggunaan AI? Jadi memang use case daripada AI ini cukup luas ya, bergantung daripada industri. Banyak anggota kami itu udah menggunakan AI itu untuk machine learning, menganalisa potensial risk atau resiko, risk assessment. Bisa juga mereka melakukan credit scoring, dan ada juga segmen-segmen tertentu yang sudah menggunakan AI untuk melakukan penagihan, atau reminder gitu, atau pengingat untuk pembayaran dan lain sebagainya. Dan ada juga mungkin segmen tertentu itu yang sudah menggunakan AI itu dalam men-tailor atau meng-customize solusi bagi si nasabahnya tergantung daripada appetite atau risk resiko yang mereka memang siap untuk menerimanya gitu. Dan ada juga mungkin AI itu digunakan untuk chatbot yang sudah biasa digunakan untuk chatbot atau customer service.
Oke. Kita lihat tren teknologi ya secara global ini memang menarik sekali karena banyak sekali inovasi-inovasi seperti embedded finance, kemudian juga open finance yang juga mulai banyak diadopsi. Apakah arah pengembangan industri fintech di Indonesia juga akan mengikuti tren ini? Saya rasa iya, akan mengikuti tren di mana open finance akan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Banking sektor juga sudah mulai terbuka dengan beberapa anggota kami juga sudah berkolaborasi dengan perbankan gitu loh, untuk memperkuat layanannya mereka. Dari sisi API, open API juga sudah terjadi, sistem pembayaran dengan perbankan sudah terjadi. Terus kemudian di luar itu mungkin digital lending juga sudah terkoneksi dengan perbankan. Bagaimana digital lending atau peer-to-peer lending ini itu bisa mendisburskan pendanaan dari bank. Jadi mungkin kedepannya akan mengarah ke sana. Juga ini semua juga bergantung dari regulator, apa yang akan ditetapkan oleh kebijakan dari OJK untuk untuk sektor keuangan ini, juga tentunya di sistem pembayaran dari Central Bank, dari Bank Indonesia. Oke, tapi apakah untuk industri fintech di Indonesia ini pendekatannya akan berbeda? Kalau menurut pendapat kami akan sama. Kami juga berkoordinasi terus dengan regional association fintech di ASEAN dan di Asia juga. Trennya sama. Kita juga menuju kepada memperkuat sistem pembayaran. Kita juga akan bicara soal teknologi. Dari sisi teknologi juga AI menjadi hal yang sering dibicarakan. Cyber security juga satu hal infrastruktur yang mesti diperkuat di sektor fintech ini. Kemudian blockchain atau kripto, tokenisasi juga menjadi hal hot topics yang dibicarakan bukan hanya di regional di Asia, tapi di Eropa juga dibicarakan bagaimana tokenisasi ini akan memperkuat sistem financial system di Indonesia ini gitu, tentunya dengan memiliki regulatory framework yang cocok dan mendukung industri. Dan karena dan ini juga sangat penting moving forward untuk memperkuat sistem keuangannya kita. Oke, baik. Dialog semakin menarik tapi kita harus jeda dulu, Pak Firly. Ya pemirsa, dialog dalam segmen khusus Money Matters akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.